timbul rasa ingin merubah hidup. Jadi itu titik balik dari hidupnya. Habis itu ya udah mau fokusin nih satu bidang ini. Kenapa pilih sepatu? Dulu saya kan Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Dan sekarang saya sudah ada bersama dengan Huda Irman, pemilik dari toko Polenzo, ya Shopee Mall. Dan kalau yang belum nonton part satunya, ya tadi di part satunya kita udah keliling tour gudang dari Polenzo, kantornya juga, dan di sana tadi kita banyak sharing tips dan trik ya untuk gimana sih cara nata gudang, gimana sih cara QC untuk barang-barang, terutama untuk teman-teman Botakers yang juga jualan sepatu ya atau produk yang harus kita QC dengan benar. Nah, jangan lupa buat nonton part satunya ya, tinggal klik di sini linknya di atas ya supaya kita nggak ketinggalan. Dan di part 2 ini kita akan sharing banyak ya, gimana awal mula bangun Polenzo dari awal sampai suka dukanya. Oke, ya kita langsung nih pertanyaan pertama ya. Udah boleh cerita nggak nih awal mulanya tuh bangun toko ini tuh seperti apa dulu? Tahun berapa? Seperti apa? Apa langsung jualan di Shopee atau dulunya di offline dulu atau gimana? awal mulanya itu gimana ya? Tahun 2015 kalau nggak salah di bulan 11 November ya, kalau nggak salah. Ya. Saya dulu jualnya di media sosial kayak IG gitu ya, IG, WhatsApp. Zaman tahun 2014 itu kan masih booming tuh BBM. BBM, ya. Bukan bahan bakar minyak ya? Bukan, BlackBerry Messenger. Yeah. Jadi saya nggak tahu marketplace itu seperti apa, yang kayak Shopee, terus yang yang hijau, segala macam. Saya nggak tahu sama sekali. Yang tahunya cuma ya IG, Line, WA, BBM gitu kan, aja sih awalnya. Karena saya nggak punya modal dulu bang, sama sekali nggak punya modal. Jadi dari awal itu modalnya nol gitu? Nol banget. Lalu mulai jualannya gimana? Kalau awalnya? Mulai jualannya ya apa namanya itu, yang penting semangat aja dulu. Yang penting kita benar-benar niatnya mau dikemana ini, niat nawaitunya yang harus dibenarin dulu awalnya. Itu kan saya pengen, saya udah capek bang hidup biar nggak punya uang dan segala macam. Karena saya udah pernah jadi pembantu rumah tangga orang, jualan kue, buka kafe segala macam tuh udah. Jadi nggak ada hasil gitu, misalnya naik turun. Jadi nggak ada peningkatan. Dan saya balik lagi ke Bogor tahun 2014 karena ibu saya sakit. Balik ke Bogor lagi di situ saya berpikir, karena saya pikirnya gini, ibu saya sakit karena saya mikirin anaknya. Waktu itu usia udah berapa? Siapa? Ibu saya. Bukan muda. Saya jangan bicara umur. Ya anak kok nggak jadi orang istilahnya. Saya lagi mikir deh kenapa ibunya sakit. Dari sekian anaknya, anak ibu, orang tua cuma saya doang yang hidupnya ngelantur kemana-mana gitu. Luntang-lantung nggak jelas gitu ya? Nggak jelas segala macam. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang nggak punya duit, kadang punya duit gitu. Jadi motivasi saya, kenapa saya pengen bangkit lagi? Saya pengen ibu saya tidak menangis dengan mikirin hidup saya. Saya pengen membagikan ibu saya pengen ibu saya bisa berobat dengan hasil saya sendiri, gitu. Karena sekian tahun saya meninggalkan ibu saya, tidak pernah komunikasi. Pas ketemu lagi sakit, di situ saya timbul rasa ingin merubah hidup. Jadi itu titik balik dari hidupnya. Habis itu ya udah mau fokusin nih satu bidang ini. Kenapa pilih sepatu? Dulu saya kan
Memang pernah jualan sepatu juga, Bang. Pernah jualan sepatu? Pernah jualan sepatu, pernah kerja di sepatu. Jadi basicnya memang di sepatu. Oh, gitu. Pernah Jadi offline buka toko sepatu? iya, pernah. Kan hancur lah, jatuh lah gitu ya. Nggak punya, jadi nggak ada sama sekali yang bisa dipakai gitu kan. Ya, nggak ada modal lagi, habis sehabis-habisnya gitu. Nah, jadi di tahun 2015 itu saya merubah hidup saya pengen, ya itu motivasinya ibu saya. Jadi waktu itu udah lagi di titik terendah dalam hidup, ya, udah umurnya, tapi istilahnya nggak punya apa-apa, ya. Ya. Dan orang tua pun melihatnya seperti, oh ini anaknya kok nggak jadi orang, gitu kan, nggak jelas, ya. Akhirnya memutuskan, ya udah saya mau fokus lagi mulai dari awal, bangun toko online, jualan, waktu itu masih di sosmed, lalu mulai buka di Shopee. Itu lagi titik terendahnya tuh mulai ada satu tekad untuk bangun kembali, semangat. Iya benar. Jadi saya bilang, ya udah saya mau rubah hidup lah segala macam. Kita dikasih Tuhan ada 2 otak kiri kanan. 2 otak. Ya. 2 otak, kenapa sih nggak dipakai? Itu. Jadi karena basic saya di sepatu dulu, ya udah saya mulai lagi bikin desain sendal. Terus saya kasih sama pengrajin yang dulu pernah berbaik. Ya saya pernah baik hati sama mereka, gitu kan, berbaik sama mereka. Saya kunjungi mereka lagi. Kamu mau bantu saya nggak, gitu kan? Ya udah, yuk sama-sama kita berkembang, gitu. Jadi mulai di situ saya mulai menggambar, saya kasih ke dia, bikin contoh sampel dulu lah ya, segala macam. Hasilnya bagus, saya foto, terus saya posting di sosmed, kayak di IG, WhatsApp, segala macam. Saya share dulu nggak ada barang. Nggak ada barang. Kalau ada pesanan? PO dulu. Oh, PO, sistem PO. PO dulu. Itu lalu mulai buka toko di Shopee tahun 2015? Belum, Bang. Belum. Jadi saya udah mulai bergerak di IG dan sekarang di IG, WA, ada penjualan nih. Yeah. Ada penjualan 3 sampai ya misalnya 2 sampai 10 lah gitu kan. Terus duit itu saya kumpulin semuanya. Duit dikumpulin, ada dapat duit, ditransfer duit sama yang customer, saya beli lagi bahan, saya jadiin ke barang lagi, begitu seterusnya sampai setahun saya ketemu dengan marketplace. Baru kenal marketplace Ya. Itu tahun berapa? Tahun 2016. Nah, waktu buka toko di Shopee, itu langsung booming tokonya? Nggak langsung booming? Enggak, Bang. Langsung dapat RM? Enggak Dapat RM? Enggak. Jadi, ya, saya nggak tahu Shopee itu apa. Nggak tahu. Orang dalamnya seperti apa, saya nggak tahu. Yang jelas posting di situ, karena saya motivasinya setiap saya pergi ke JNE, boleh kan sebut namanya? Nggak apa-apa. Ke JNE kok orang kirimnya kok banyak sekali ya. Saya cuma 10, satu kantong kresek hitam, orang berkarung-karung gitu. Saya tanya sama karyawan JNE, Mbak itu jualan di mana? Di Shopee, di market. Shopee itu apa? Coba aja cek di App Store. Iya. Nah, apa itu App Store? Apa itu Shopee? Sampai di rumah saya lihat, Bang. Lihat itu, oh Shopee. Langsung download, langsung unduh, langsung bikin account, terus posting, post segala macam. Ya kan namanya baru, ya kan nggak tahu cara permainnya seperti apa. Yang penting postingnya dulu, judulnya posting aja. Posting semuanya, nggak tahu ilmunya bagaimana, triknya seperti apa, nggak tahu, belum, sama sekali nol banget gitu. Ya makanya saya bilang tadi, tergantung nawaitunya, niatnya bagaimana sih, tujuannya bagaimana. Ya alhamdulillah kalau nggak salah 10 hari kalau nggak salah ya, 10 hari saya buka Shopee, saya ada customer datang nih. Jadi gini, langganan customer saya yang ada di IG, di BBM, saya tarik semua ke sini, ke Shopee. Saya buka di Shopee ya, saya bilang gitu. Kalau mau belanja di sini aja. Tapi yang belanja itu bukan orang yang biasa belanja di sosmed, malah orang yang baru pertama, baru kenal. Ya, dia beli 2 pasang orang Kalimantan, namanya masih saya simpan di rumah, Bang. Masih. Yang pertama pecah telur di Shopee.
Aduh, itu sangat. Berarti itu berkesan banget ya, Iya. orang yang bikin pecah telur pertama ya. Ya, Ya. saya bilang juga sama customernya waktu itu, Mbak, orang pertama yang beli ke saya. Saya kasih terima kasih banyak sudah beli produk saya. Ya. Mudah-mudahan nonton si mbaknya orang Kalimantan. Saya lupa namanya tapi catatannya di rumah. Oh, catatannya di rumah. Ya, Ada. siapapun itu terima kasih ya. Terima kasih banyak. Tapi memang sangat berkesan sih. Jadi buat teman-teman di sini yang botakers yang nonton ya, belum pernah pecah telur pokoknya ya, semangat ya. Udah aja tunggu sampai 10 hari baru akhirnya pecah telur ya. Mungkin prosesnya kan setiap orang kita beda-beda. Iya. Ada yang 1 hari langsung pecah telur, ada yang butuh seminggu, ada yang sebulan, ada yang mungkin 3 bulan ya. Tapi begitu pecah telur itu akan mengubah karena ada semangat itu. Ya. Bahkan udah Irmananya sampai sekarang masih ingat rasa pecah telur pertamanya tuh kayak gimana ya. Bangganya itu memang luar biasa ya. Karena kepuasan batin itu beda banget Bang. Kalau di saat pecah telur pertama, terus di marketplace besar itu kan itu bangga banget. Apalagi dengan marketplace yang ribuan ya, bahkan puluhan ribu seller yang di situ, itu persaingan kan makin ketat segala macam. Dan akhirnya saya dari situ saya nggak berdiam diri aja. Saya pengen tahu ini Shopee itu apaan sih, triknya bagaimana dan segala macam. Dan saya bergabung sama komunitasnya sendiri, saya cari tahu di mana komunitasnya, dan akhirnya saya ketemu dengan kampus Shopee dan segala macam di Bogor ini. Ya udah saya gabung sama mereka, saya percaya diri aja, pede aja gitu kan. Kalau ketemu sama mereka orang, ya mereka jualannya udah, saya lihat namanya udah besar lah, udah besar. Tapi saya nggak ciut lah. Tapi yang penting kita silaturahmi dulu deh. Yang judulnya silaturahmi, ngobrol-ngobrol segala macam, bagaimana triknya segala macam. Saya rekam pembicaraannya, terus materi-materi dari kampus Shopee juga ada kan. Nah itu juga saya terapkan juga. Nah, apa sih sebenarnya kuncinya dari tadinya tuh pecah telur pertama sampai sekarang orderannya tuh perharinya udah ribuan. Alhamdulillah. Udah jadi Shopee Mall, orderannya udah ribuan per hari. Sebenarnya kuncinya itu prosesnya gimana? Apa memang kalau orang lihat misalnya banyak yang flexing gitu ya, oh orderan saya hari ini banyak gitu. Apa memang semudah itu? Atau memang prosesnya itu sebenarnya banyak naik turunnya atau gimana? Nggak gampang sih Bang, memang butuh proses juga, butuh jam terbang lah ya sampai bisa terbang. Kayak Jam- pilot dong ya Bang? Banyak jam terbang kalau Ya pilot. maksudnya jam terbang itu banyak pengalaman, Pengalaman. banyak kita banyak sharing segala macam. Ya pada intinya kalau sekarang kan Shopee kan banyak fitur yang disediain. Kasarnya Shopee itu udah nyediain satu rumah, ada kamar-kamar dan segala macam. Kamar itu adalah fitur-fitur mereka. Lu mau masuk ke kamar itu, lu mau pakai fitur itu silakan. Yang penting itu. Jadi kasarnya gua udah nggak nyediain fitur ini loh, lu mau pakai atau enggak, itu tergantung sama kita sendiri itu. Jadi saya pelajari semua fitur yang ada di Shopee segala macam. Setelah bergabung ke komunitas, oh ya begini, fiturnya begini, dampaknya juga sangat luar biasa lah. Nggak mungkin lah Shopee nyediain fitur tapi nggak ada dampaknya gitu. Jadi yang penting yang jelas saya fokus aja sih. Fokus dengan produk saya, fokus dengan brand saya sendiri, Polenzo, konsisten dengan di jalannya. Saya nggak mau Bang, saya nggak pernah tergiur dengan kiri kanan depan belakang, lihat orang rame ini rame itu segala macam, enggak. Yang penting yang jelas saya Polenzo itu bagaimana bisa berkibar. Berarti dari awal itu udah pakai brand Polenzo, Iya. dan fokus untuk gedein kategori ini sepatu. Ya kategori sepatu. Kebetulan ada di daerah Yomas, memang secara support sistemnya untuk sepatu ini bagus sekali ya, dari bengkel dan dari pengrajin dan lain-lain. Jadi memang ini merupakan suatu keunggulan ya, dari harga, dari cara kualitas ya, dan dari karena pusatnya juga ini bisa membuat kita brandnya bagus ya. Jadi walaupun ada kanan kiri bilang jualan baju aja bagus ya, atau Bang lagi ini jualan ini lagi rame gitu ya. Ini kadang nggak tergoda untuk bikin toko-toko baru. Enggak. Karena saya orangnya nggak bisa bercabang pikiran, saya mikirin ini dulu, saya mikirin itu enggak. Tapi saya bisa tuh, kalau tujuan saya kemana itu ya,
sampai kapanpun saya kejar dulu itu, saya beresin dulu kerjaannya gitu. Berarti kita harus fokus, ya, fokus. Memang sebenarnya peluang itu banyak sekali. Banyak bang. Tapi masalahnya di fokus kita sama waktu kita ya. Iya, intinya sih fokus, jiwailah produknya, Jiwa. biar tahu kesalahannya di mana, itu yang tahu. Tapi kalau misalnya bercabang-cabang, ya saya nggak bisa. Entahlah, kalau teman-teman lain bisa berpikir dalam satu badan, bisa berpikir banyak usaha, saya nggak tahu. Tapi kalau otak saya mungkin ya, saya pribadi, saya cuma bisa pikirnya, ini dulu deh yang saya lurusin, ini dulu yang saya benahin, ini dulu yang saya perbaikin. Sekarang kalau dari awalnya kerja sendiri, sekarang sudah ada berapa karyawan? Dari awal 1, 2, 3, 4, 5, ya sekarang udah sampai ya mendekati 30. 30 karyawan ya? Untuk di warehouse ya, Iya. di tim produksi juga 2 sampai 40-an. Berarti 50-60 karyawan? Ya. Ada di produksi sama di sini Iya. di gudang sama prosesnya. Wow, ini berarti impact-nya bukan cuma untuk keluarga dari budaya, tapi untuk lingkungan sekitar. Karena kan tadi kita sempat bahas di part 1 ya, kalau memang untuk secara rekrutmen ngambil dari orang-orang yang tinggal di sekitar Ciomas ini ya. Ya, orang Ciomas sendiri. Karena saya niatnya memang seperti yang saya bilang tadi, saya pengen mereka bisa kerja sama saya itu bisa ya merubah keadaan dari, ya kalau nggak kita bantu siapa lagi. Hai Botakers, channel Cerita Om Botak membuka membership untuk Botakers yang ingin bergabung, dan kita ada 3 level ya. Ada level basic, ada level intermediate, dan level advance. Nah, yang level basic ini ya, Botakers bisa mengakses ya video yang akan dimunculkan di channel terlebih dahulu. Ya, jadi dapat early sneak peek ya, bisa tanpa iklan. Jadi Botakers ini juga mendapatkan loyalty badge, di mana ketika teman-teman komen atau nanya, kita akan kasih prioritas untuk dijawab ya sama Om Botak. Nah, tapi ya basic ini belum dapat 7, saat ini kita sudah ada 77 video ya, atau total durasinya 12 jam video-video daging ya, dari belajar Shopee basic sampai advance ya, sampai daging-dagingnya yang biasanya Om Botak ini bagikan pada waktu kelas-kelas offline ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar lebih lagi ya, ayo join Botakers yang intermediate, karena video-video dagingnya itu ada di sana, bukan di basic ya. Nah, jadi ini kelebihannya dibandingkan basic ini, intermediate dapat semua akses full video ya, dari materi ads ya, dari materi manajemen toko nantinya ya, atau dari materi gimana caranya bikin brand di atau official shop di marketplace ya. Jadi teman-teman, kita akan update materinya. Saat ini saja sudah ada 77 video dan 12 jam ya durasi untuk nontonnya. Dan teman-teman di sini interaksinya juga luar biasa ya, teman-teman yang aktif ya, nanya dan kita akan balesin. Oke? Tapi kalau teman-teman dari basic dan intermediate itu belum cukup puas ya, masih ada satu level lagi, yaitu level advance. Di sini kita akan kasih ya 30 menit mentoring dari Om Botak per bulannya selama kalian berlangganan atau menjadi membership, dan akan mendapatkan ya diskon apabila teman-teman Botaker Advance ini ingin ikut kelas atau training offline kita. Ditunggu ya teman-teman untuk jadi Botakers ya. Ambil yang intermediate, kan menurut saya itu good deal banget. Dengan harga itu dan dengan video dan semua materi yang teman-teman dapatkan, itu good deal banget ya. Materinya karena runut ya, jadi nggak comot sana sini tapi runut ya. Sudah kita bagi secara kurikulum ya, part 1-nya apa, part 2-nya apa, dan sebagainya. Sampai jumpa di kelas.